Ya, detik-detik yang dinantikan pemirsa, tinggal menghitung jam saja kita akan ikut mengawal bagaimana perjuangan skuad Garuda yang akan melawan Arab Saudi dini hari nanti sekitar pukul 00:15 waktu Indonesia Barat dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana kemudian peluang skuad Garuda untuk laga krusial dini hari nanti pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami hadirkan untuk Anda spesial legendnya yang mengukir sejarah dan juga dari banyak elemen nih untuk membahas malam hari ini. Ada Bung Nigara tentunya pengamat dan juga wartawan senior sepak bola. Bung Nigara, selamat malam. Selamat malam, Ken. Sehat ya Bung Nigara? Kurang sehat sebetulnya. Kurang sehat. Cuma gara-gara sepak bola jadi sehat. Oh ya harus dong tentu. Dan juga bergabung bersama kita ada mantan pemain timnas Bang David Sulaksmono. Selamat malam Bang David. Selamat malam. Sehat juga ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada manajer timnas Indonesia Pak Sumarji. Selamat malam waktu Indonesia Pak Sumarji. Ya, selamat siang waktu Saudi. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada pelatih sepak bola Coach Aji Santoso. Selamat malam Coach Aji. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Bung Negara, Ya. Bang David, Pak Marji. Ya. Selamat siang di sana Pak Marji. Ya, terima kasih teman-teman semua. Oke, menarik nih pembahasan malam hari ini. Tapi sebelum kita melihat bagaimana peluang, kita ingin tahu dulu update-nya Pak Sumarji. Kondisi dari para pemain timnas Indonesia kita di sana seperti apa kesiapannya sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau perlu saya sampaikan berkaitan dengan soal update perkembangan para pemain dari 29 pemain yang berada di sini semuanya kondisinya sangat baik ya. Sangat baik dan hari ini 23 yang kita daftarkan semuanya pilihan sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi dipilih sesuai dengan kebutuhan dan strategi tim. Artinya kalau secara keseluruhan kondisinya sangat-sangat membanggakan dan insya Allah kita akan berjuang all out maksimal dikarenakan ini adalah partai yang super besar atau super besar atau super big match sehingga ini akan pertandingan yang akan menentukan sekali bagaimana keberlanjutan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Oke, jadi semuanya dalam kondisi baik, sehat, penuh kepercayaan diri. Bung Nigara mungkin ada pertanyaan juga, mungkin mewakili publik yang penasaran. Bertanya ke Pak Sumarji untuk mengetahui bagaimana kondisi timnas di sana. Ya, pertanyaannya sederhana. Mas Marji siap? Oh siap, sangat siap. Kalau udah itu udah cukup. Sangat siap, cukup. Insya Allah percaya diri lah. Oke, Pak Sumarji tadi sudah 23 pemain ya, ini sudah betul-betul dipilih. Kemudian pemirsa juga penasaran siapa starting line up-nya, formasi seperti apa yang akan digunakan. Ada nama-nama pemain yang kemudian dicoret yang selama ini diprediksi oleh publik untuk ikut bermain. Gimana Pak Sumarji? Ya kalau berkaitan dengan starting 23 pemain nanti akan dirilis ya, kita tunggu rilis resmi dari AFC mungkin 2 jam lagi kan sudah pasti dirilis itu. Kalau berkaitan dengan soal strategi tim ya saya kira ini kalau saya ngomong berarti kan saya membocorkan rahasia kan gitu. Ibaratnya orang perang itu kan punya strategi, punya cara yang harus sama-sama kita rahasiakan. Nah, nanti baru kita buka setelah kita berperang kan begitu. Perang itu kan rahasianya harus betul-betul kita jaga serapi-rapinya, serapat-rapatnya. Ketika kita gunakan senjata itu ya dipakai untuk membunuh supaya lawan itu kalah kan begitu. Setuju. Nah, strategi perang ini disimpan dulu karena kemudian juga akan dipersiapkan nanti ketika melawan Irak begitu Pak Sumarji? Oh iya, ya pastilah, pasti. Ini kan dua pertandingan yang benar-benar sangat menentukan. Ya. Kita punya taktik, punya strategi, ada hal-hal yang harus kita persiapkan di samping pertandingan hari ini karena jedanya cukup pendek dari tanggal 8 kita ke 11. Ini kan pendek sekali, makanya kita harus pandai dan kita harus cerdas dalam menentukan strategi seperti itu. Bung Nigara, kecerdasan dalam mempersiapkan strategi perang di lapangan nih gimana nih? Ya, saya kira apa yang sudah terjadi ketika kita melawan Australia
sesuatu strategi yang keliru menurut saya, ya, di mana kita akhirnya kalah cukup telak. Dan ini saya kira Persib tidak akan lagi melakukan kesalahan seperti itu, karena ini akan melakukan persiapan yang sangat baik. Ya, saya tadi sengaja hanya pendek saja bertanya dengan Mas Marji, siap, kalau udah siap berarti siap semua. Berarti siap semua. Dengan kondisi seperti itu kita tahu bahwa kita bukan hanya melawan 11 pemain Arab Saudi, tetapi kita melawan patut dapat diduga. Jadi saya nggak mau suzon, patut dapat diduga perangkat pertandingan ikut terlibat. Oke, itu karena yang kita pernah mengalami itu ketika kita melawan Bahrain, di mana wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman melakukan sesuatu yang merugikan kita, dan itu fakta, nggak bisa dibantah. Siapa yang mau bantah? Pertambahan waktu 6 menit, 9 menit setelah kita Bahrain membalas gol kepada kita menjadi skor 2-2. Wasit dengan enteng menghabiskan pertandingan. Malam ini wasitnya wasit kuat, Bung Negara. Itu juga persoalannya. Wasitnya wasit dari tetangganya juga, Jazirah Arab. Jadi sesuatu yang harus kita waspadai. Ya, karena tadi saya tanya siap-siap, artinya siap mental. Ini penting gitu. Jadi saya nggak nanti mungkin David yang akan bicara secara teknis. Saya hanya bicara soal mental. Karena kalau mental anak-anak siap, maka nggak akan ada terjadi protes yang berlebihan yang membuat ini sedikit aja protes itu bisa di kartu merah mewasit. Ini kan bukan sesuatu yang aneh, dan memang begitu keuntungan host advantage itu ya kayak gitu. Oke, baik, Bung Negara, ditahan dulu Bang David, karena kita ingin tahu juga tadi kesiapan mental sudah. Secara teknis dulu sebagai mantan pemain timnas juga mengukir sejarah di Piala Dunia ya, lolos. Gimana nih ketika melihat kita bicara teknis dan kesiapan skuad Garuda untuk melawan Arab Saudi? Iya, yang menurut saya persiapan timnas sekarang menurut saya chemistry-nya belum dapat. Satu, kedua berkumpulnya baru 2 hari yang lalu, kembali dari masing-masing klub ya. Jadi menurut saya ini yang paling saya takutkan. Tapi mudah-mudahan semua tim, pemain terutama lebih senang, kalau saya sebagai pemain lebih senang diremehkan daripada diunggulkan. Itu akan lebih punya motivasi untuk fight-nya lebih besar. Itu ya, kemudian semangat yang harus dipelihara oleh pemain timnas. Nah, kalau Coach Aji melihatnya seperti apa, Coach Aji, untuk ikut membooster bagaimana skuad Garuda yang akan melawan tim Arab Saudi dini hari nanti, Coach Aji? Iya, saya pikir tim ini sudah dipersiapkan cukup baik. Memang kumpulnya memang agak mepet waktunya, tetapi pemain-pemain tersebut adalah ikut di kompetisi reguler di negara masing-masing. Ada di Indonesia, ada yang di Eropa kan gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Manajer Jati, Pak Sumarji, bahwa pemain sudah siap, tentunya pasti memang sudah siap, karena Coach Patrick tidak akan coba-coba, tidak akan main-main ya. Tinggal bagaimana pemain-pemain nanti itu bisa mengaplikasikan taktikal strategi yang diberikan seorang pelatih. Karena ketika dalam latihan itu memang pelatih berperan penting 90% ya, tetapi ketika bertanding itu sudah terbalik, yang 90% itu pemain. Pelatih tentunya sudah memberi bekal di latihan, memberi bekal di waktu meeting. Ibaratnya tim ini menyeberangi sebuah jembatan, pelatih tidak ikut menyeberangi sebuah jembatan, pemain-pemain itulah yang menyeberangi jembatan tersebut. Tetapi pelatih sudah memberikan instruksi bahwa di daerah ini berbahaya, di sana ada lubang, di sana ada talinya kuat, ada yang semacam-macam. Jadi menurut saya pelatih tentunya sudah berusaha maksimal ketika melakukan persiapan. Nah, tinggal bagaimana pemain mengaplikasikan di dalam pertandingan. Menurut saya seperti itu, Mbak Ken. Baik, Pak Sumarji, ini keseriusan betul-betul dibutuhkan dalam menghadapi laga dini hari nanti. Keseriusan juga dari pelatih Patrick Kluivert untuk meramu strategi pemenangan yang paling jitu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Coach Aji itu benar. Jadi memang pertama ya, yang harus kita ingat bahwa ini pertandingan yang saya merasakan sendiri super besar gitu ya, super big match. Dari 3 tahun yang lalu, dari 2023 awal sampai dengan sekarang, saya merasakan ini adalah pertandingan yang menurut saya sangat besar, sangat berat, dan kita harus bisa menghadapi itu semua, dan kita harus bisa mendapatkan poin di situasi seperti ini.
Ya, berkaitan dengan itu, memang kalau kita bicara berkaitan dengan soal kesiapan pemain, saya tidak meragukan lagi ya. Kalau tadi Bung David menyampaikan chemistry, saya justru malah terbalik gitu. Chemistry anak-anak itu sangat baik dan bisa dibuktikan karena apa? Karena saya ada di dalam, jadi saya tahu begitu. Tetapi kembali lagi, tadi seperti yang disampaikan, ini kita ngomong aja gitu ya. Tapi kita ngomong aja, kita sampaikan saja. Saya agak sedikit ragu itu berkaitan dengan soal perangkat pertandingan. Tetapi ya, keraguan saya itu sudah saya sampaikan kepada coach dan juga yang lainnya. Intinya saat awal-awal kita merasa ada ragu dengan adanya protes-protes yang sudah kita lakukan dan tidak ada tanggapan oleh AFC, maka sudah tidak perlu lagi kita menghiraukan lagi siapa yang akan memimpin pertandingan. Jadi kita akan benar-benar fokus, sudah abaikan saja siapapun perangkat pertandingannya, kita abaikan, kita akan fokus selama 90 menit plus tambahannya berapa menit, untuk betul-betul kita tidak boleh terpancing adanya provokasi, baik oleh pemain yang nanti mungkin kita juga nggak tahu nih, namanya juga di Arab, kita sudah ngalami beberapa kali, akan menguntungkan buat tim lawan, tetapi kalau kita fokus, insya Allah itu semua tidak akan begitu berpengaruh terhadap pemain. Ya, sekali lagi dari awal kita sudah berulang-ulang kali sampaikan ketika bermain ini berbeda karena ini super big match dan kita tahu bahwa perangkat pertandingan itu tidak akan menguntungkan, maka tidak perlu lagi menghiraukan wasit. Yang penting fokus dan konsentrasi dan jangan sampai terpancing oleh provokasi apapun yang dilakukan oleh lawan dan perangkat pertandingan. Kita sudah persiapan itu semua. Ya, persiapannya ke dalam sudah begitu luar biasa, Bung Nigara, tapi yang menimbulkan keraguan soal perangkat pertandingannya itu sudah dinyatakan kok protesnya, tapi tidak ada jawaban, tidak ada respon. Saya kira harus diakui secara terbuka bahwa Arab Saudi ini mempersiapkan diri untuk lolos ke Piala Dunia. Apa buktinya? Merubah regulasi di mana negara yang bertemu di putaran ketiga tidak ketemu lagi di putaran keempat. Kita ketemu lagi sama Arab. Negara yang ikut putaran keempat nggak boleh jadi tuan rumah. Arab tuan rumah. Artinya apa? Mereka melakukan segala cara untuk lolos. Bahkan mereka sudah mempersiapkan diri lolos ke Piala Dunia. Nah tadi menyangkut David mengatakan bahwa lebih baik jadi underdog. Memang lebih baik karena lebih enteng kalau jadi underdog. Istilahnya kalau underdog bermain lepas begitu ya, Bung kalau kalah ya emang kita underdog gitu. Tapi jangan lupa underdog itu sering mengatasi segala sesuatu yang membalikkan keadaan, yang membuat akhirnya sama dengan kita. Kita 14 kali ketemu dengan Arab Saudi, cuma sekali menang. Iya kan? Iya, orang mandang sebelah mata, nggak apa-apa. Jangan lupa ini timnya berbeda. Tim ini berbeda dengan tim-tim sebelum. Itu tidak juga mengartikan tim yang David dan kawan-kawan ini lebih rendah, enggak. Tapi upaya yang mereka lakukan sudah mereka lakukan dengan maksimal, hasilnya kita kalah. Nah ini timnya berbeda. Kita pernah menang dengan tim ini melawan Arab Saudi di rumah kita 2-0. Bang David, ini ada harapan dengan menggunakan semangat underdog tadi untuk bisa bermain total begitu, Bang David? Harapan kami untuk timnas ini sebagai underdog karena juga main di away ya. Jadi kita harus total dan memang fokus gitu ya. Harus fokus total, nggak usah mengabaikan yang lain-lain. Apakah wasit dari mana? Yang penting fokus saja main. Itu mental, terutama mental harus bersama dengan baik. Itu menjadi juga perbincangan antar pemain ketika akan menghadapi laga super big match itu itu biasanya apa yang diperbincangkan ketika mengetahui bagaimana kondisi perangkat pertandingannya yang mungkin tidak berpihak, kemudian menggunakan semangat underdog tadi. Ya, mudah-mudahan tim ini terutama rasa kebersamaannya makin baik, makin bagus. Jadi seperti saudara kalau udah di dalam lapangan itu sudah nggak ada yang salah dan sebagainya, itu kita fokus saja, fokus untuk meraih kemenangan. Menurut saya itu yang
yang paling penting sebagai pemain ya. Baik. Coach Aji, mungkin sebagai suggestion juga ya, as a coach begitu. Bagaimana kemudian melihat pemain demi pemain by name begitu dan strategi apa yang harus dilakukan oleh Romani misalnya atau kemudian di striker, gelandang, penyerang seperti apa Coach Aji? Ya, yang pertama saya ingin menyambung apa yang disampaikan Pak Marji masalah perangkat pertandingan itu sangat bagus sekali. Itu tentunya masukan buat pemain sangat bagus karena kita tahu apa yang dikatakan Bung Niagara tadi bahwa Arab Saudi ini memang dengan segala cara ingin lolos ke Piala Dunia itu sudah nyata dan itu terbukti. Jadi menurut saya memang tadi disampaikan oleh Pak Marji tadi bahwa kesiapan mental artinya ketika nanti wasit melakukan hal-hal yang memang di luar dari kewajaran, pemain harus tetap fokus. Karena apa? Karena kalau pemain tidak fokus ini akan merusak konsentrasi pemain dan itu permainan tim kita jadi akan tidak bagus. Itu pasti akan berpengaruh gitu. Yang terusnya yang disampaikan tadi saya juga ingin menyampaikan bahwa yang terpenting bagaimana pemain bisa mengeluarkan segala kemampuan, bisa menjalankan taktik strategi yang sudah diberikan ketika persiapan itu bisa dibawa ke pertandingan gitu. Jadi memang kita akui bahwa pertandingan ini pertandingan yang sangat berat, pertandingan yang sangat mendebarkan, tetapi saya yakin pemain-pemain kita itu bukan pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang sudah malang melintang di dunia sepak bola. Artinya masalah mental insya Allah pemain-pemain ini tidak ada masalah. Tinggal saja bagaimana yang terpenting adalah bagaimana pemain bisa tampil semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan poin, syukur-syukur bisa mendapatkan poin 3 meskipun menurut saya ini tidak mudah. Seperti itu Mbak Ken. Tidak mudah tapi tetap mungkin untuk diupayakan yang maksimal, ya kan? Di sepak bola itu impossible is nothing. Semua impossible is nothing. Nah, kita ingin tahu kemudian strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh para pemain by name, nanti mungkin kita bisa ulas termasuk juga formasi apa kira-kira yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang menarik sekali malam hari ini pemirsa, kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung bersama dengan Laura Louis yang akan coba mencari tahu kira-kira bagaimana antusiasme warga ikut mengawal pertandingan dini hari nanti, prediksinya berapa untuk laga krusial dini hari nanti. Laura Louis, silakan. Ya, Kanada dan juga pemirsa, malam nanti pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi merupakan pertandingan pembuka di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita akan tanyakan langsung nih, kira-kira seperti apa optimis dari masyarakat Indonesia untuk kemenangan Indonesia tentunya. Selamat malam Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Andi. Oke Mas Andi, dan ini Mas? Rizky, aku. Oke Mas, nanti malam ini pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Kira-kira optimis nggak sih dengan Indonesia nanti malam? Optimis lolos, bertahan aja Indonesia, kita udah beruntung bisa lolos ke tahap kedua lawan Irak. Optimis Kak, dengan semua persiapan yang ada, dengan materi yang udah ada, harusnya Indonesia masih punya peluang buat lolos ke ronde selanjutnya ya Kak. Ya. Kira-kira pemain mana nih yang paling dijagokan? Saya Tom Haye. Kenapa? Ya, saya suka aja dengan walaupun dia gelandang tapi dia seperti memiliki strategi untuk ngoper-ngoper ke pemain yang lain. Kalau dari Mas Rizky siapa yang paling dijagokan? Kalau dari aku pemain kuncinya ya yang kita harapin bisa bermain clear, bisa bermain bersih itu Rizky Ridho. Karena di ronde ini kan kita fokus bertahan ya, fokusnya gimana bisa menahan serangan dari tim-tim Timur Tengah ya. Yang pastinya harapan kita Rizky Ridho bisa tampil maksimal seperti biasanya untuk clean sheet semoga. Prediksi skor berapa nih untuk Indonesia? 0-0 aja udah bagus Mbak, tapi kalau lebih bagus lagi 1-0, optimis ya. Optimis ya? Ya. Optimis 1-0 juga, menang tipis saja Kak. Ya. Yang penting lolos. Lolos ya, berarti optimis juga nggak nih Indonesia akan lolos Piala Dunia? Optimis banget, tetap semangat pemain Indonesia. Pasti bisa Kak. Pasti bisa. Nanti malam ya Mbak. Oke, terakhir ya, kemarin dikabarkan ini sempat ada kontroversial, wasitnya ini dari negara Timur Tengah. Kalau tanggapannya dari Mas Adi dan Mas Rizky gimana? Nah ini nih yang kita khawatirkan, karena kan memang juga FIFA saat ini sudah dibeli sama Arab Saudi. Nah kita takutnya nanti dari pihak wasitnya juga tidak independen ya. Ya kita harapkan sih dengan banyaknya pemirsa yang melihat dan juga seluruh dunia ya, artinya FIFA bisa memberikan instruksi bahwa wasit itu harus bekerja secara independen.
Singkat aja Mas Rizky, tetap optimis nggak dengan kontroversi yang sempat terjadi sebelumnya? Dengan kontroversi sih pasti selalu ada kontroversi kata Arab ini. Cuma kita optimis wasit bisa karena semua dunia lagi menyorot match ini gitu ya Kak ya. Semoga kita mendapatkan hasil yang adil ya dari wasit yang nanti. Baik, terima kasih Mas Andi dan Mas Rizky atas waktunya dan juga semangatnya untuk terus mendukung Indonesia. Itu tadi pemirsa wawancara kami, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia tetap optimis meskipun ada beberapa rintangan yang harus dihadapi. Sementara kembali ke Kanada di studio. Baik, terima kasih Laura Luis. Kalau bicara dukungan terhadap sepak bola, Indonesia nomor 1 nih Bung Nigara ya. Optimismenya sudah luar biasa, 1-0 lah paling enggak. Kita coba sekarang ulas para pemain yang akan berlaga dini hari nanti. Bung Nigara tadi sempat disebut Tom Haye, kemudian Rizky Ridho. Kalau menurut Bung Nigara sendiri gimana? Ya, saya kalau lihat baca-baca ya, tentu saja apa yang terpapar di media nggak semuanya bisa tepat gitu ya. Ini prediksi. Dalam prediksi itu Rizky Ridho nggak main gitu. Itu saya nggak tahu. Kalau saya itu melihat Rizky Ridho dengan J Inces ini atau Bang J ini chemistry-nya udah ketemu nih dua orang ini gitu loh. Tapi kalau satu nggak dimainin saya nggak tahu. Tapi sekali lagi ini tentu haknya pelatih untuk bisa memilih siapapun. Karena pelatih beda dengan kita. Kita ini nggak punya beban apapun menilai, melihat, memprediksi, nggak punya beban apapun. Tetapi kalau pelatih kan pasti punya melihat dengan detail, meneliti dan ada beban buat dia. Kalau tidak memasang sini, kalau memasang sini seperti itu gitu. Itu bedanya. Sementara kita seenak kita aja gitu itu. Tetapi ya begitulah memang keadaannya. Saya juga baca Verdong cedera ya. Betul. Kalau Pais sih saya oke lah. Ya. Saya senang manggilnya Emil tuh saya panggil Mulyadi karena belakangnya namanya Mulyadi gitu. Jadi supaya Indonesia beneran Mulyadi itu cedera sudah dicoret ya nggak apa-apa. Saya juga yakin dan percaya Pais juga cukup tangguh ya. Cukup tangguh. Ini kira-kira daftar 28 pemain timnas Indonesia ya Bung Nigara untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah dari Bung Nigara mungkin Coach Aji juga ikut mengulas. Coach Aji, siapa saja kira-kira pemain yang akan dipasang untuk ikut berlaga dini hari nanti, Coach Aji? Kalau saya secara spesifik pastinya sulit, Mbak. Sulitnya kenapa? Karena saya tidak tahu kondisi pemain seperti apa. Tetapi yang saya yakini bahwa pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Patrick Clifford nanti malam adalah pemain-pemain yang dalam kondisi baik, pemain-pemain yang dalam kondisi siap. Saya tidak bisa memprediksi siapa-siapa aja yang main karena saya tidak ada di dalam tim gitu. Itu sangat susah karena saya kan juga tidak tahu kondisinya pemain seperti apa. Terus kira-kira bagaimana cara bermain nanti yang diterapkan oleh Coach Patrick Clifford. Saya lebih cenderung mengomentari secara general, secara keseluruhan. Itu akan lebih mengena daripada saya satu persatu seperti itu. Oke, baik Coach Aji. Nah kalau Bang David sendiri punya prediksi nggak kira-kira yang the best placement-nya tuh siapa pemain-pemain yang akan dipasang di hari nanti Bang David? Iya kembali lagi seperti Coach Aji karena itu yang tahu kondisi mental itu pelatih Patrick Clifford sendiri. Karena kita nggak bisa mengira-ngira ya karena kondisi yang terakhir yang melihat itu Coach Patrick Clifford. Kalau misalnya boleh memilih Bang David, kira-kira siapa pemain yang akan diturunkan untuk laga melawan Arab Saudi nanti? Prediksinya ya? Prediksinya. Prediksi penjaga gawang menurut saya Martin Paes. Bek kanan itu ada dua stopper dulu, J. Inces dengan Kevin Dick. Kirinya harusnya yang inti menurut saya favorit ini Verdong, tapi Verdong cedera, nggak main dan digantikan dengan ada beberapa nama pemain. Ada beberapa nama ya. Buka aja, contekannya dibuka, nggak apa-apa. Dengan Justin Abner. Iya, Justin Abner. Dan bek kanannya menurut saya Sandy Walsh. Iya, Sandy Walsh. Itu prediksi dari Bang David. Iya. Kalau Bung Nigara prediksinya siapa? Kalau Verdong absen tadi kan masih ada penggantinya, ada Shane Patinama, ada Yance Sayuri. Kalau Bung Nigara siapa prediksinya yang dipasang?
Ya sekali lagi karena kita nggak ada di dalam tempat di situ, ya saya prediksi kita berat itu katakan. Pokoknya bagi saya siapapun yang akan diturunkan harus betul-betul dalam keadaan ready, keadaan siap mental. Yang paling penting nih siap mental nih dalam pertandingan ini. Karena kalau kita memilih satu rasanya Patrick lah yang paling tepat memilih itu. Jadi saya siapapun yang diturunkan, yang penting mental mereka kuat untuk bisa menghadapi godaan-godaan seperti tadi Mas Marji bilang, jangan terkena provokasi, itu yang paling penting itu. Siapapun yang diturunkan kalau terkena provokasi, karena itu cukup berpengaruh. Sangat pengaruh, di lapangan, sangat pengaruh. Kan saya tadi udah ngasih contoh bagaimana Ahmed Alkaf melakukan sesuatu yang merugikan kita, ya kan? Kemudian wasit VAR dari Thailand yang jelas-jelas juga merugikan kita. Kita kalau udah kayak begitu kan berarti apa yang pemain kita. Nah, soal pemain saya juga melihat Tom Hei suka kelebihan. Nah, ini juga ini juga mesti diingatin Mas Marji. Tom Hei jangan kelebihan. Kadang-kadang suka kelebihan karena dia mungkin emosi, mungkin bisa nahan. Jangan mudah diprovokasi ya. Gitu sering itu. Nah, itu tolong diingatin itu. Jangan sampai nanti kita yang rugi gitu loh. Karena wasit itu bergerak sedikit aja udah siap kok kartunya buat pemain-pemain kita. Jadi sesuatu yang kita nggak lawan 11 pemain Arab Saudi kok kita. Kita lawan tuh ditambah patut dapat di 3 perangkat pertandingan, 4 bahkan nama cadangan dan wasit VAR gitu. Jadi sesuatu yang lebih dari 11 jadi lawan ya. Iya begitu, itu yang paling berat. Kalau soal penonton saya nggak worry lah, nggak ragu. Meskipun pasti dibatasi ya. Tapi kalau saya lihat tadi Ole ada pemanasan, padahal katanya Ole cedera juga. Jadi saya nggak tahu. Mungkin makanya tadi bilang kalau prediksi saya nggak mungkin bisa memilih 1-2, pokoknya buat saya yang penting mentalnya siap. Yang penting mentalnya siap. Kalau soal prediksi pemain serahkan pada Patrick Kluivert. Tapi sebagai pelatih juga nih Coach Aji, kira-kira formasi yang paling tepat dimainkan untuk super big match dini hari nanti seperti apa Coach? Ya mungkin kalau formasi sepertinya Coach Patrick tidak akan menggunakan 3 center back. Karena kenapa? Ketika melakukan uji coba 2 kali di Indonesia kemarin, Coach Patrick lebih banyak memainkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Menurut saya tidak jauh dari dua strategi itu, dua formasi itu. Jadi mungkin kalau nggak 4-2-3-1 ya 4-3-3, karena kita tahu juga ketika Coach Patrick jadi pemain pun ngelatih di manapun jarang sekali dia menggunakan 3 center back. Tapi menurut saya kemungkinan besar ya menggunakan 4 pemain belakang. Seperti itu. Oke, menarik nih, kita sudah membahas di segmen ini mengulas bagaimana para pemain dan juga formasi yang akan digunakan. Nah, next segmen nih, Bapak-bapak kita ingin tahu yang menarik dan cukup mempengaruhi emosional nih soal perangkat pertandingan tadi yang menjadi keraguan dari Pak Sumarji juga. Tapi usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Baik pemirsa, semakin malam tentu semakin menarik untuk kita membahas bagaimana kemudian kesiapan skuad Garuda untuk bertanding dini hari nanti melawan The Green Falcon. Bung Nigara membahas lagi mengenai perangkat pertandingan. Tidak hanya melawan 11 tim Arab Saudi, tapi ada tangan-tangan lainkah yang kemudian harus diwaspadai, termasuk soal pemimpin wasitnya dari Kuwait, Ahmad Ali. Bukan cuma itu. Oh, bukan cuma itu. Oke. Arab Saudi ini baca nih, ada beritanya nih. Menyumbang untuk FIFA $1 miliar. Artinya itu diartikan sendirilah. Karena kemudian dengan dipilihnya wasit Kuwait ini juga sudah direspon oleh PSSI yang mengajukan protes ke AFC. Betul. Tapi tadi berdasarkan laporan Pak Sumarji tidak ada respon balasan juga dari AFC. Ya, kalau protes kan boleh aja protes, tapi didengar atau tidak kan terserah panitia kan. Jadi saya kira memang harus diakui ini laga terberat bagi kita. Kan, tetapi inilah laga ujian di mana kita harus bisa keluar dari situasi yang terhimpit ini. Jadi kalau menurut saya ini terhimpit gitu. Kenapa? Karena lawan 11 saja kita berat, tambah lagi 3, tambah lagi 4 di lapangan, tambah lagi 2 di ruang VAR. Jadi sesuatu yang tambah lagi ada sponsorship dari Arab DAZN kepada
Arab Saudi kepada FIFA $1 miliar. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk bisa keluar dari situasi ini. Tapi sekali lagi saya setuju dengan David tadi, posisi underdog ini posisi yang tentu saja akan menguntungkan bagi kita karena harusnya lebih lepas. Biasanya orang kalau underdog tuh lebih lepas. Diremehin. Ya, saya kasih contoh misalnya pertandingan tinju antara James Buster Douglas melawan Mike Tyson. Siapa yang tahu James Buster? Nggak ada yang tahu. Tapi dia bisa menang KO lawan Mike Tyson. Dan itu pasti memberi sejarah sendiri. Itulah. Jadi kalau sekarang kita bisa kembali minimal draw atau jangan draw, kalau keinginan kita tentu saja bisa mengulang kasus GBK di mana kita menang 2-0 dan di sana Marcelino pencetak golnya, tapi dia tidak dipakai, sekarang tidak dimasukkan dalam tim karena jam terbang di klubnya juga minim, sehingga itu kepercayaan itu agak berkurang karena fisik juga menurun. Maka dengan kondisi itu kita berharap tanpa Marcelino kita bisa kembali memenangkan pertarungan itu seperti di GBK. Seperti di GBK. Artinya prediksinya Bang David untuk skornya 2-0 juga atau gimana untuk dini hari nanti Bang David? Prediksi 1-0 aja. 1-0 aja. Bagus. Itu sudah memberi sejarah juga ya tentunya. Tapi kalau Bang David juga sedikit melihat mengenai dipilihnya wasit Kuwait Ahmad Ali ini gimana? Kalau kita sebagai pemain itu menurut saya dikesampingkan. Yang penting fokus bermain, jangan membuat kesalahan sekecil apapun. Itu akan jadi senjata buat para wasit ini. Jangan membuat kesalahan. Jangan membuat itu bedanya pemain sama wartawan. Kalau wartawan melihat, dia pakai wasit ini, ini maksudnya mau ini gitu. Tapi kalau pemain nggak boleh mikirin itu. Fokus saja kemudian pada upayanya. Nah kalau Coach Aji fokusnya gimana nih kalau dari kacamata pelatih Coach Aji? Iya, itu tadi yang disampaikan Bung Niagara betul, Bung David juga betul ya. Jadi memang dari Bung Niagara dari sisi jurnalis, sedangkan Bung David dari sisi mantan pemain. Jadi menurut saya itu sangat tepat sekali. Tetapi begini Mbak Ken, mudah-mudahan saja ya kita memang mungkin berpikiran nanti dengan ada sumbangan Arab Saudi ke FIFA, tentunya ini pasti ada udang di balik batu ini, pastinya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan saja meskipun nanti umpamanya wasitnya berjalan tidak sebagaimana mestinya, pemain-pemain kita bisa tampil bagus. Kalau kita bisa tampil bagus, wasit juga akan sulit. Nah untuk itu bagaimana caranya untuk bisa tampil bagus, jadi pemain tidak usah memikirkan masalah perangkat pertandingan. Yang terpenting adalah bagaimana dia fokus di dalam pertandingan, menjalankan taktikal yang diberikan seorang pelatih, dan apa yang dikatakan Bung David tadi sangat tepat, terutama pemain belakang tidak boleh melakukan kesalahan baik secara taktikal individu, unit maupun tim. Ini sangat penting. Karena pemain belakang ini bisa kompak, defend bagus, penjagaan pemain bagus, tidak melakukan kesalahan secara taktikal, ini juga akan sulit menurut saya. Arab Saudi akan menembus pertahanan kita. Coach Aji, menutup prediksi skornya berapa Coach Aji? Saya kembali lagi sangat sulit, cuma saya kepingin Indonesia menang, minimal dapat poin, meskipun itu tadi tidak mudah. Ini misi yang berat, tetapi sekali lagi di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan di sepak bola itu sering terjadi kejutan-kejutan, Mbak Ken. Dan mudah-mudahan lah malam hari ini yang tim ini yang dimanajeri oleh Pak Sumarji bisa membuat kejutan supaya rakyat Indonesia juga terkejut dengan hasil yang positif. Amin. Itu doa yang kita kumandangkan untuk timnas Indonesia malam hari ini. Tentunya bahwa di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Mission impossible itu jadi impossible is nothing. Terima kasih Bapak-bapak malam hari ini untuk perbincangannya yang begitu luar biasa. Bung Nigara, Bang David dan juga Coach Aji, sehat selalu semuanya. Kita kawal sama-sama pertandingan dini hari nanti.